Shalom, sahabat suara kabar baik yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kiranya saudara semua senantiasa berada di dalam naungan kasih Tuhan dan di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang malam hari ini saya ambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Kini kami mau merenungkan firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus untuk mengerti, melakukan dan mewartakan kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul pengajaran Tuhan Yesus, prinsip mengampuni. Saudaraku yang terkasih, di dalam 2 ayat yang sudah kita dengar pembacaannya tadi, kita belajar dari Tuhan Yesus tentang prinsip mengampuni. Mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita bukanlah menjadi prinsip dasar bagi pengampunan Allah terhadap hidup kita. Sebab pengampunan Allah di dalam hidup kita bukan berdasar akan bagaimana suasana hati kita mengampuni atau tidak mengampuni. Tetapi pengampunan Allah atas hidup kita adalah pengampunan atas kasih karunia Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan adalah bukti dari hidup yang dihayati menurut prinsip kasih karunia Allah. Jadi hidup di dalam kasih karunia Allah adalah hidup yang penuh kasih, hidup yang mengampuni. Seperti ditulis dalam Matius 5 ayat 44, Tuhan Yesus berfirman demikian, kasihi musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, bukan hanya kita disuruh Tuhan mengampuni orang-orang yang bersalah, orang-orang yang membenci kita, akan tetapi kita disuruh mengasihi dan mendoakan bagi kebaikan orang-orang mereka yang membenci kita. Itulah pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, Dia juga mendoakan orang-orang yang menyalibkan Dia dengan perkataan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Inilah Tuhan Yesus yang penuh kasih, penuh pengampunan. Dia mengampuni, Dia mengasihi bukan berdasarkan kebaikan kita dan berdasarkan kesediaan hati kita untuk mengampuni, tetapi berdasarkan kasih karunia Allah yang teramat besar. Dia tidak melihat bagaimana keberdosaan kita, tetapi Dia hanya mengasihi dan mengampuni kita. Sebab itulah kasih karunia, anugerah yang diberikan kepada setiap kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, yang dipilihnya, dikasihi, diampuni. Dengan demikian hendaklah kehidupan umat Tuhan, kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara adalah menjadi kehidupan yang mengasihi, mengampuni, dan mendoakan. Dan semuanya itu demi nama Tuhan yang dipermuliakan di muka bumi ini. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang empunya firman. Oleh karena begitu besar kasih-Mu kepada kami umat manusia ya Tuhan, umat kepunyaan-Mu Tuhan, Engkau tidak melihat bagaimana hati kami jahat, noda, penuh dengan dosa, tetapi Engkau mengajarkan prinsip mengampuni oleh karena Engkau mengasihi berdasarkan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, sehingga Engkau memberikan kami kasih karunia, memberikan pengampunan, keselamatan, supaya kami hidup di dalam kasih Tuhan. Kini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, mulai dari pemerintahan pusat yang dipimpin oleh Bapak Presiden kami, beserta dengan jajarannya, pimpinlah ya Tuhan, lindungilah dan anugerahi dengan rahmat dan pertolongan-Mu di dalam segala kesulitan-kesulitan mereka. Kami berdoa untuk para pemimpin pemerintahan daerah,
pemerintahan kabupaten dan kota, sampai ke desa-desa, kiranya Tuhan melindungi. Para profesional yang bekerja, Tuhan menolong. TNI, Polri yang menjaga keamanan negeri ini, kami berdoa Tuhan menolong. Para dokter perawat teristimewa, kami berdoa sebab mereka Engkau pakai untuk menjaga kesehatan masyarakat. Berkahi mereka Tuhan, lindungi dan beri mereka hati yang mengasihi, hati yang melayani seluruh kalangan masyarakat, supaya masyarakat senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang di dalam kesulitan hidup Tuhan pulihkan. Demikian pula istirahat kami malam ini, kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Sampai besok kami bangun di dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.